Hai guys, kembali lagi bersama gue Wawan Aha Jos. Kali ini gue akan review anime yang berjudul Isekai Cheat Skill episode 1. Cerita bermula dari seseorang sejak dia masih muda, dia tahu bahwa dia tidak disambut oleh dunia. Meskipun demikian, dia ingin masih membantu seseorang meskipun sedikit. Dia berjalan di jalan yang sepi. Setelah menemukan Kaori yang diganggu beberapa preman lokal, dirinya pun bersikeras bahwa dia tidak menginginkan perhatian semacam itu. Akan tetapi para pria mencoba membujuknya untuk bergabung dengan mereka, tetapi mereka sangat malu-malu dan membuat mereka menghentikan kebodohan. Mereka melotatinya dan Yuya berada di sisi timbangan yang lebih berat dan merupakan hal terjauh dari seorang kesatria berbaju zirah yang terlihat tertarik pada penyelamatnya. Saat bunyi gedebuk, dia pun menghina penampilannya, menyela mereka bertiga sampai dia curiga bahwa sedang mencari masalah. Meskipun dia tersandung sedikit, Yuya memberitahu pembuat onar bahwa mereka mengganggu gadis itu dan membuat marah ketiganya. Saat mereka memukulinya karena pelanggaran, gadis itu menonton Frozen dalam ketakutan dan tidak mampu memindahkan suara. Polisi mendekat dan menyebabkan preman lari yang mungkin menyelamatkan hidupnya dan menghentikannya bereinkarnasi ke dunia lain. Dengan kemampuan yang dikuasai wanita itu, dia pun bergegas menghampirinya untuk mencari tahu apakah dia baik-baik saja. Dia menawarkan untuk mendukungnya untuk bangun, tetapi Yuya menemukan sendirian dan berjalan pergi yang menyatakan bahwa dia baik-baik saja. Para petugas dan gadis itu mengawasi saat dia tersandung. Lalu Yuya pun pergi berjalan sedikit lebih lama dan merenungkan ajaran kakeknya bahwa dia harus baik kepada orang yang membutuhkan dan bahwa dibutuhkan keberanian untuk menolong kakeknya pada dia yang mencapai miliknya di rumah. Saat dia menyelesaikan refleksinya, dia pun tahu penampilannya yang jelek dan menjengkelkan orang-orang di sekitarnya. Tidak hanya dia diganggu di sekolah, tetapi bahkan di rumah orang tuanya. Yuya pun tidak mengizinkan dia untuk mencampur pakaiannya dengan anggota keluarga lainnya. Karena dia adalah anak tiri dan hanya diperparah karena adik laki-laki dan perempuannya dikaruniai kecantikan, sehingga mereka tidak pernah memperlakukannya seperti manusia dan perlakuan kasar pun meningkat. Ketika Yuya masuk ke sekolah menengah karena dia sering dibuang ke tempat sampah, dia pun memikirkan masa lalunya yang berakhir ketika dia memasuki rumah. Dia pun menyendiri terletak di sebuah ruangan tempat peringatan kakeknya ditempatkan. Orang tua itu adalah satu-satunya yang merawatnya dan dia mengulanginya salah satu barang emas yang berbunyi bahwa dia tidak boleh membiarkan kesulitan apapun menguasai dirinya karena kebahagiaan pasti datang kepada mereka yang baik, lalu kepada orang lain juga. Pada hari dia pun meninggal adalah hari yang sulit bagi Yi yang meninggalkan kakeknya bersama rumah dan sebuah tabungannya tentu saja habis untuk diambilnya. Akan tetapi mereka tidak dapat melakukannya karena kakeknya melakukan beberapa tindakan pencegahan. Maka dari itu membuat mereka frustasi sehingga mereka benar-benar meninggalkan asuhannya tanpa pilihan lain. Lalu ia pun tinggal di rumah sendirian dan menjadi seorang pekerja paruh waktu setiap hari untuk bertahan hidup. Dia pun menghabiskan makan malam di kamar itu. Keesokan harinya adalah upacara kelulusan sekolah. Siswa normal yang berinteraksi satu sama lain saat mereka mengambil gambar dan menulis pesan ke buku tahunan satu sama lain. Akan tetapi Yuya bersembunyi di balik salah satu. Dia pun memeriksa buku catatannya hanya untuk menemukannya. Dengan penuh komentar yang menghina, dia pun mengatakan bahwa Yuya tidak diinginkan dan tidak diinginkan oleh orang lain, terutama hal kasar meskipun kata-katanya menyengat. Dia pun menutup buku dan berlari menuju pintu keluar dan tiba-tiba tersandung oleh sekolah yang pengganggu, mengatakan kepadanya bahwa meskipun dia lulus dari sekolah, dia akan selamanya menjadi gembel.
Dia pun dipukuli dan memohon kepada mereka untuk membiarkannya pergi karena dia memiliki pekerjaan untuk mengantarkan koran dan harus buru-buru mengerjakannya. Akan tetapi, para gajul itu mulai memukulinya untuk apa yang mereka sebut dengan keangkuhan. Para siswa lain berkumpul sambil tertawa saat mereka mendokumentasikan apa yang terjadi. Sementara Abang dan Teteh Hiya menonton dari kejauhan juga geli karena pemukulan akhirnya berakhir dari yang diharapkan. Buku tahunannya robek dan dia memiliki mata hitam untuk memperburuk keadaan. Dia pun dimarahi oleh bosnya karena datang terlambat ketika dia akan bekerja. Superior mengatakan kepadanya bahwa dia memiliki orang lain yang mengantarkannya sehingga dia tidak harus datang keesokan harinya. Yang dilakukan Hiya adalah meminta maaf atas ketidaknyamanan yang disebabkan. Dia pun kemudian kembali ke rumah dan memiliki beberapa ramen instan dan menyeruputnya hingga selesai. Setelah makan mie tersebut, dia pun pergi ke kamar mandi untuk mencuci mulut dan modal serta melihat wajahnya yang hancur karena habis dibabuk oleh orang lain. Dia pun frustasi dan berdarah. Dia tidak percaya kalau sesuatu berubah ke depan dengan tangannya yang lain. Dia pun meninju dinding kamar mandi dan membuka pintu rahasia sehingga dia pun tersandung di dalam ruangan tersembunyi itu. Dia pun ingat bahwa abahnya selalu mengunjungi tempat seluruh dunia dan secara konsisten membawanya oleh-oleh. Saat melihat area penyimpanan, dia pun menemukan pintu misterius. Dia pun memutuskan membukanya dan dipindahkan ke sebuah kabin. Setelah dia melangkah masuk, dalam muncul sesuatu hal yang mengejutkannya, dan itu pun mengingatkan dia kalau dia berada di isekai. Pria itu melihat ke belakang dan memastikan dia terhubung ke kamarnya. Setelah itu dia pun diberitahu tentang apa yang dilakukan oleh keterampilannya. Informasi pun muncul memberitahu dia tentang fungsi menu lain termasuk opsi untuk memilih sesuatu, tapi dia tidak yakin apa yang diperlukan pada saat itu juga. Sistem juga memberitahu bahwa dia satu-satunya yang dapat menggunakan pintu ke isekai. Ia kemudian berpikir bahwa itu berfungsi seperti video game, jadi dia memutuskan memeriksa statusnya dan berada di level 1. Dan hal itu membuatnya sedikit tertekan, namun dia telah memberikan poin awal yang ditetapkan untuk beberapa statistiknya. Pria itu juga mengetahui bahwa dia memiliki otak hitam, tapi dia lebih bersemangat untuk melihat dunia fantasi. Jadi dia pun bergegas ke jendela untuk mengintip keluar pemandangan dan menegaskan bahwa dia benar-benar di isekai. Ia kemudian menutup jendela dan melihat selembar kertas di atas meja. Dia tidak bisa membacanya karena itu ditulis dalam bahasa lain alias bahasa alien. Sistem memberinya keterampilan yang berguna untuk memungkinkan dia untuk memahami teks. Setelah memeriksanya, dia pun mengetahui bahwa pemilik rumah adalah seorang yang bijak. Dia pun memintanya untuk memberikan kepemilikan rumah dan sesuatunya. Setelah itu ia baru saja menjadi pemilik dan memperbaharui secara otomatis oleh sihir. Tidak ada orang lain yang membobolnya kecuali pemiliknya. Ada sebuah pedang menarik perhatiannya dan saat dia mengaguminya, dia pun memeriksa statistik dan menyadari bahwa itu jauh lebih berbahaya dari yang diharapkan. Sekarang dia memiliki sesuatu untuk membela diri. Dia pun memutuskan untuk menjelajah keluar dan dia berjalan keluar ke taman, bertanya-tanya apakah semua itu dikenali sebagai rumah. Ketika dia mengonfirmasi hal tersebut, dia pun berlarian dan mencoba berlatih dengan pedangnya. Tapi sayang, dia terpeleset dan labuh. Sistem memberitahunya kalau dia sudah membuka keterampilan lain dan dia berspekulasi bahwa alasannya mendapatkannya begitu cepat adalah karena dia tukang las. Dia pun dilanjutkan dengan mencoba semua jenis senjata yang berbeda dan menyimpulkan bahwa semuanya berbahaya. Dia mendapatkan keterampilan seni bela diri yang sebenarnya untuk berlarian yang dia lakukan. Dia memutuskan meletakkan semua senjata di kotak hitamnya saat dia bersiap untuk memasukkan yang terakhir ke dalam ogre. Tapi tiba-tiba ogre muncul dan berlari menuju rumah. Penghalang menahannya. Karena Yiya adalah satu-satunya yang bisa memasuki,
Pria itu mundur dan ketakutan sampai dia ingat dia menggunakan keterampilan penilaiannya untuk memeriksa dengan tepat apa yang menyerangnya dan takut akan levelnya. Monster itu kemudian mencabut pohon dan melemparkannya, tapi tidak berhasil. Dia memutuskan untuk mencoba melemparkannya. Tombak yang dipegang Yia mendapatkan posisinya dan meluncurnya dengan kekuatan sedemikian rupa. Kemudian sehingga menembus monster dengan cepat dan mengakhirinya dalam satu pukulan. Tombak kembali kepadanya sementara dia jatuh ke lantai dan terkejut saat makhluk itu hancur. Sistem memperingatkannya bahwa dia telah naik level dan ketika memeriksanya adalah sesuatu hal yang signifikan. Cahaya di atas pagar menarik perhatiannya sehingga dia pergi untuk memeriksa. Ternyata orang yang berdarah itu menjatuhkan beberapa jarahan, termasuk armor, yang setelah dia mengambilnya, dia mulai mengalokasikan poin tersebut ke statistik yang berbeda. Setelah selesai, dia pun memutuskan untuk menghentikannya dan pulang istirahat. Saat mendekati pintu, dia pun mengaktifkan uang dan menjatuhkan sebuah uang di dunia nyata sebagai imbalan. Ia tidak mengeluh dan mengambilnya. Di malam yang itu, tubuhnya mengalami metamorfosis dan merekonstruksi dirinya. Setelah dia bangun di pagi yang esok, dia pun lebih baik jadi binaragawan dari hari kompetisi itu. Dia pun pergi dan minta maaf harus melakukannya dalam satu malam dan semuanya tanpa mengambil ayam dan brokoli. Dia pun menyadari bahwa tubuhnya terasa aneh karena pakaiannya tidak muat lagi. Lalu dia pun pergi ke kamar mandi dan dia memecahkan cerminnya karena tidak bisa melihat wajahnya. Dia tidak memperhatikannya karena dia masih berpikir jelek. Terungkap bahwa sistem dan fasilitasnya jatuh ke dunianya saat menggunakannya untuk berpakaian. Dia pun berterima kasih kepada orang bijak karena memimpin beberapa pakaian di belakang manajer. Dia kemudian menemukan orang bijak menanam sayuran dan meneruskan perawatannya. Dia pun dengan santai memanggil tombak dan mengeluarkannya satu tembakan. Dan juga dia pun menjatuhkan beberapa jarahan termasuk kopi dan barang langka yang diambil dan langsung juga dipakai dan memberikan dorongan dan kemudian menuangkan dan memutuskan untuk membeli seragam baru. Jadi dia pun pergi mendapatkan ukuran bajunya. Dia pun memberitahu penjahit bahwa menginginkannya sebelum upacara masuk sekolah. Setiap hari di rumahnya, ia membuat makanan lezat dengan sayuran itu dan memanen saat pertama kali datang ke isekai. Ketika dia memikirkan hari pertama sekolah dan sebelum menyadarinya, rasa ingin tahunya tentang isekai melebihi ketakutan dari hari pertamanya. Dia pun kemudian memaksakan diri untuk terkejut dan menikmatinya suatu malam untuk melakukan pemeriksaan ketika dia tiba-tiba disergap oleh goblin. Maka dari itu, ia menghindari serangannya dan membalas.